Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dakwah abal-abal. Kali ini saya mendatangkan seorang pemateri yang lumayan terkenal dikit, yaitu Ustadz Dzikri. Baik, silakan tepuk tangan untuk Ustadz Dzikri ini. Baik, gimana kabarnya Ustadz sekarang? Alhamdulillah baik, Ustaz. Baik, sekarang Ustadz kan pernah lihat video yang viral itu. Bentar. Yang kemarin itu, Iya. yang pemuka agama. Ya itu. Oh yang itu, iya. Sempat viral. Gimana tanggapan Ustadz tentang video itu? Waduh. Mungkin kalau tanggapan saya nggak bisa menilai. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 200 yang berbunyi wala taqwa la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan mempercepat, menambah pengetahuan dan pemahaman pengetahuan tersebut. Saat kita menimba ilmu, takwa itu dinomor satukan dulu. Takwa dulu, baru ilmu. Takwa sendiri merujuk pada adab. Takwa disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Mutakim. Siapa di antara mutakim? Jadi sama orang yang adab, yang beradab kepada Allah. Dan dia menatah dari bangunnya, dia dari doanya, dan bahkan dia berinteraksi dengan beristighfar. Kedua yaitu orang yang punya adab dengan sesama manusia. Jadi yang nomor 2 ini yang agak berat sih ya. Soalnya sesama manusia ini banyak orang yang nggak beradab sama manusia. Kayak gitu. Orang yang sudah berilmu cuma adab sama manusianya kurang. Nah, kayak gitu. Berarti kayak hubungan dengan Allah itu dijaga, terus hubungan dengan manusia juga harus dijaga Iya. juga. Saya mau bertanya. Jadi kenapa adab itu didahulukan daripada ilmu? Jadi gini ya. Adab itu sikap moral untuk membimbing bersikap baik. Kalau orang berilmu, adabnya belum baik, bahkan moralnya belum baik, maka berperilaku yang buruk, yang bahkan damage-nya jauh lebih buruk daripada orang yang tidak berilmu. Contohnya gini ya, orang yang korupsi, kalau dia pintar, pasti ngambilnya banyak, nggak mungkin sedikit, dibandingkan sama orang yang mencuri tidak pintar, ya kan? Iya. Pasti nyurinya nanggung, nggak Ya nanggung. berburuk nanggung banget ya. Iya. Cuma ya jangan ditiru juga ya, jangan ditiru juga. Kalau mau mencuri jangan ya, pokoknya jangan ada orang bilang menjalid deh, jangan sampai mencuri deh. Cuma bercanda tadi, cuma contoh kecil aja tadi ya. Oh, iya. Adab itu banyak motifnya dan efeknya itu tersendiri. Kalau adab kita ya buruk, pasti efeknya pasti buruk banget gitu ya. Jangan dikira ya orang yang punya pengetahuan, bahkan dia pintar, tapi adabnya masih minus. Jangan dikira bermanfaat ataupun barokah. Merusak yang ada, merusak lebih banyak lagi. Siapa yang memberi perkataan-perkataan dalam dakwah yang keluarnya buruk dan itu mencelakakan orang lain, maka itulah yang disebut kurangnya adab. Maka Islam datang untuk melatih adab terlebih dahulu, dan di saat bersamaan ilmu diberikan. Jadi tidak perlu untuk menunggu 16 tahun yang seperti kata Imam Malik. Dia kan belajar adab 16 tahun dan belajar ilmu 4 tahun. Oh, berarti itu cuma perumpamaan. Iya, itu cuma perumpamaan. Cuma iya emang 16 tahun. Jadi sudut pandang kita nanti pikir, wih, adab itu jauh lebih harus pelajari terlebih dahulu dan perlu waktu yang lama juga ya. Soalnya adab itu sifat fondasi banget untuk ilmunya. Jadi kayak adab itu fondasi, saat belajar ilmu pasti belajar adab. Jadi kayak gini ya. Umpamanya kayak adab itu sebagai fondasi, ilmu sebagai tiangnya. Kayak bangunan lah. Ya, Bangunan. Umpamanya gini.
Kalau bangunan tersebut nggak ada pondasinya, pasti bangunan itu nggak bertahan lama, pasti akan jatuh suatu ketika. Jadi kalau umpama pondasinya ada, dia masih kuat bangunan tersebut meskipun cuacanya buruk. Dan kualitasnya pondasi tersebut harus dengan komposisi yang benar. Jadi kayak semennya, bagaimana campuran pasirnya, kayak gitu. Adab itu kita gali. Adab itu harus kayak gimana? Kita perbanyak adabnya. Memperkuat pondasinya untuk agar bangunan tersebut tahan di segala cuaca. Kayak gitu. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Selain kita bermanfaat juga kita harus belajar juga ya. Maka dari itu adab jauh lebih tinggi daripada ilmu. Ingat itu. Adab jauh lebih tinggi daripada ilmu. Jazakumullah khairan. Sudah itu saja. Oh iya. Baik, tadi kesimpulannya tadi itu adab lebih tinggi daripada ilmu. Jadi adab itu kayak langkah awal untuk mempelajari suatu ilmu. Itu kita. Iya benar kayak gitu.